Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Ramdan Nahdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hantu Tampan. Dia gak suspek kok. Wah, lu udah lihat dalemannya? Ya kagak lah, orang selama ini dia pakai seragam mulu. Lagian di dunia dia mana ada tempat gym. Bener juga ya. Emangnya dia pakai seragam apa? Sekolah kita? Bukan. Sekolah Edmund. What? Bentar deh. Kayaknya gue inget sesuatu. Inget apaan? Dulu pas awal pandemi pernah dengar ada kecelakaan di depan sekolah Edmund. Jangan-jangan itu dia. Kecelakaannya sih bener, tapi itu belum tentu Milo. Tapi lu tahu dari mana ada kecelakaan? Kan kita sekolah online. Tuti gitu loh, selalu update info terbaru. Tapi itu beneran dia, Kar? Ya kagak tahu juga, belum tentu juga itu sih Milo. Soalnya cara bicara dia itu bagus banget, kayaknya bukan anak-anak zaman now deh. Cuma seragamnya sih masih sama kayak yang dipakai anak-anak Edmund sekarang. Nah kan, coba lu tanyain aja. Dia kagak inget, Dut. Hantu bisa amnesia? Udah kayak sinetron aja. Mungkin pas kecelakaan dia kebentur aspal jadi amnesia. Bisa jadi sih. Udah yuk balik. Ini kita sisa bertiga doang. Berdua, kan si Milo kagak kelihatan. Iya. Nama dia beneran Milo, Kar? Iya. Cuma Milo doang, gak ada kepanjangannya gitu. Kagak tahu gue, Entut. Ya lu tanyain lah. Kenapa malah lu yang kepo? Ya soalnya namanya lucu, apa mungkin pas kecelakaan dia sempat ngelihat orang jualan es kepal Milo? Jangan ngadi-ngadi lu, Entut. Mana ada orang yang jualan es kepal Milo di depan sekolah Edmund? Iya juga ya. Sesampainya di gerbang sekolah, Pak Satpam sudah menunggu kami. Hampir aja bapak kunci gerbangnya. Tenang Pak, dikunci pun masih bisa manjat pagar. Atau nembus pagar bisa, Pak. Setan dong kalau nembus pagar. Kar, lu balik naik angkot? Iya. Kenapa emang? Lu mau ngajakin balik pakai taksi online lagi? Ya kagak sih, bokek kalau tiap hari naik taksi online. Nah tuh lu tahu. Lu naik angkot bareng Milo, emang dia pernah naik angkot? Pernah. Milo menggelengkan kepala. Belum katanya. Ajakin lah, gue ntar ikut. Idih, kan rumah lu beda arah. Gak apa-apa, lagi pengen jalan-jalan sama ayang Milo. Genit amat sih. Nape? Cemburu lu. Jangan sampai Milo berpaling sama gue. Kagak mungkin. Dia duduk di mana, Kar? Nggak jadi ikut risi sama lu? Kok gue masih nyium bau jeruknya? Tuh lihat. Aku menunjuk setelah jeruk yang tergantung di dekat kursi supir. Tahu gitu ngapain gue ikut? Lagian lu kagak ada kerjaan amat. Ya dah, ntar gue turun di pertigaan aja. Seharusnya lu bujuk dia buat naik angkot, Kar. Kapan lagi lihat anak orang kaya naik angkot? Kan gue doang yang bisa lihat, Tut. Iya juga ya. Lagian kalau dia mau naik angkot kan tinggal naik aja, nggak bakal ada yang lihat. Emang anak indigo lain kagak bisa lihat dia? Mana gue tahu. Harusnya lu tanyain ke si Sri anak IPS, dia kan indigo. Enggak. Ntar dia malah jatuh cinta lihat ketamanan Milo. Gue jadi penasaran seganteng apa sih dia. Ganteng banget.
Dah, gue turun duluan, Kar. Ye. Bang, di pertigaan ya. Salam buat Milo ya, Kar. Ntar gue salamin. Akhirnya dia pergi juga. Dia pingin banget lihat kamu tuh. Tidak, temanmu itu aneh dan cerewet. Emangnya aku gak cerewet? Cerewet, tapi aku suka. Suka cerewetnya apa suka sama aku? Suka sama kamu. Milo tersenyum manis, aku pun langsung tersipu malu. Apa kamu juga suka pada aku? Gimana ya jawabnya? Gimana aku jawabnya dengan pertanyaan yang begitu sulit dijawab? Kalau gue jawab iya, kesannya jadi aneh. Masa gue pacaran sama hantu? Tidak apa-apa selagi kamu belum punya pacar. Kamu bisa baca pikiran aku? Dari kapan? Sejak aku menciummu. Duh, gawat. Apa yang gawat? Kagak ada. Kamu bisa berhenti baca pikiran aku nggak? Aku belum bisa mengendalikannya. Kamu harus cepat bisa mengendalikannya. Kenapa? Soalnya itu membuatku gak nyaman. Baiklah, sekarang aku akan belajar untuk tidak membaca pikiranmu. Angkot terus melaju, tak terasa aku sudah tiba di depan gang dekat rumah. Milo sudah turun duluan, berdiri di dekat pintu. Minggir. Aku tidak mau jika tanpa sengaja menyentuhnya. Bagaimanapun hanya tinggal satu sentuhan lagi. Kami pun berjalan menyusuri gang. Aku meminta Milo untuk menjaga jarak agak jauh. Milo, ya? aku pengen tahu alasan kamu melakukan itu. Melakukan apa, Kara? Kenapa kamu menolong dan menciumku padahal kamu tahu kalau hanya tersisa 2 sentuhan? Aku tidak bisa melihat kamu terluka. Aku bakal lebih terluka kalau kamu hilang selamanya. Kenapa begitu? Bukannya kamu tidak suka denganku? Kata siapa? Aku lalu berlari masuk ke dalam rumah. Ada apa lari-larian, Kar? Tegur ibu yang sedang duduk di ruang tengah. Aku mengecup punggung tangannya. Karena sakit perut, Bu. Saat ku buka pintu kamar, Milo sudah duduk di kursi dekat dengan meja belajar. Jadi apa kamu juga menyukaiku? Menurut kamu? Aku tidak tahu. Kamu kan bisa baca pikiranku. Tadi kamu memintaku untuk tidak membaca pikiranmu. Sekarang coba baca pikiran aku. Iya Milo, aku suka sama kamu. Milo tersenyum lebar dan berdiri, kemudian berjalan menghampiriku. Aku ingin sekali memelukmu, tapi aku tidak bisa. Ya sebaiknya jangan, kamu harus tetap jaga jarak dariku. Satu lagi, kalau aku tersandung atau jatuh jangan menolongku. Luka kecil itu gak sebanding sama kehilangan kamu. Sebaiknya kamu juga harus berhenti membahayakan diri sendiri, Kara. Dari sebelum ada kamu, aku memang sudah ceroboh. Coba kamu lihat luka-luka ini. Makanya aku datang untuk melindungimu, Kara. Ya tapi untuk sekarang jangan terlalu berlebihan, oke? Baiklah, walaupun di tubuhmu banyak luka, kamu tetap cantik, Kara. Kalau itu sih emang dari dulu. Aku menyimpan tas selalu berjalan ke kamar mandi. Jangan ikut. Aku juga tahu. Seharian ini aku menghabiskan waktu di dalam kamar menonton film bersama Milo. Walau duduk kita saling berjauhan, tapi itu cukup untuk membuatku sangat senang. Kapan lagi bisa nonton sama hantu tampan? Dulu kamu suka nonton film gak? Lumayan. Apa film favorit kamu? Aku tidak ingat. Aku kira setelah 4 kali sentuhan kamu bakal ingat lebih banyak. Ternyata sama. Aku juga heran, Kara. Apa kamu pernah nonton di bioskop? Sepertinya pernah. Apa kamu ingat bentuk motor kamu dan mobil yang menabrakmu?
Kenapa kamu terus mengajukan pertanyaan seperti itu? Aku cuma penasaran kamu itu meninggal di tahun berapa, biar aku bisa ngira-ngira. Kamu bisa memulai dengan bertanya seragam mulai digunakan tahun berapa. Bener juga, tapi nanya ke siapa? Coba tanyakan pada orang yang berada di sekolahmu. Enggak deh, malu. Berarti kamu tidak akan pernah tahu kapan aku meninggal. Biarin deh. Kami pun lanjut menonton film hingga larut malam. Milo yang tadinya kaku dan datar kini sudah mulai ekspresif. Ia jadi sering senyum, bahkan sesekali tertawa lepas, sama halnya dengan manusia. Apa mungkin ini gara-gara ingatannya perlahan-lahan kembali, sehingga ia bisa menjadi manusia seutuhnya? Dalam hati kecilku berharap ia bisa menjadi sosok yang nyata, sosok yang bisa kupegang sepuasnya. Sosok yang bisa kuajak jalan-jalan berdua. Jika itu terjadi, mungkin aku menjadi orang paling beruntung di dunia. Apa yang sedang kamu pikirkan, Kara? Kamu? Aku? Iya. Tentang apa? Aku berandai-andai kamu bisa jadi manusia. Itu tidak mungkin, Kara. Aku sudah meninggal. Aku pernah beberapa kali menonton drama Korea tentang arwah yang bergentayangan. Ternyata ia belum mati, tapi tubuhnya masih terbaring koma di rumah sakit. Kamu terlalu banyak menonton film, itu tidak mungkin terjadi. Aku hanya berharap itu semua terjadi, Milo. Harapanmu terlalu tinggi. Jika terjatuh, maka akan terasa sangat sakit. Aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Seperti biasa, aku ingin menghabiskan malam sambil menatap bintang. Baiklah. Selamat malam, cantik. Selamat malam, ganteng. Pagi ini terasa begitu dingin. Ku tatap jendela melihat rintik hujan yang turun sejak semalam. Dan saat bangun tidur, aku tidak melihat kehadiran Milo. Apa mungkin ia sedang berteduh di satu tempat? Tapi kan Milo itu hantu, nggak mungkin kehujanan. Aku bangkit dari kasur, jujur malas sekali mandi karena airnya sudah pasti dingin. Kamu harus mandi, Kara. Kebiasaan dia munculnya tiba-tiba. Maaf. Ngomong-ngomong, kamu kemana aja? Aku tidak kemana-mana, hanya berjalan-jalan di sekitar sekolah. Oh, aku kira kamu lagi berteduh. Memang jika hujan begini kebanyakan bangsa kami pergi berteduh. Jangan bercanda deh. Aku tidak bercanda, Kara. Makanya mulai sekarang kamu harus menutup jendela kamar bila hari hujan. Takut ada yang numpang berteduh. Jangan nakut-nakutin. Aku sedang tidak menakut-nakutimu. Dah, mending aku mandi. Bagus. Ku ambil handuk yang tergantung di dekat pintu, kemudian berjalan ke kamar mandi. Milo, kamu pergi dulu. Teriakku dari dalam kamar mandi. Ku buka pintu lalu mengintip keluar. Milo? Ibu. Milo apaan, Kar? Bu, dingin-dingin kayak gini enak banget Milo anget. Ibu gak pernah stok Milo, terus maksudnya pergi dulu apaan? Ibu salah denger kali. Mau jelas banget ibu denger. Ya udah Bu, jangan dibahas. Sebelum pergi kamu sarapan dulu, di dapur ada nasi goreng. Oke, Bu. Milo pergi kemana lagi? Milo? Setelah merapikan buku dan berdandan, aku pergi ke dapur untuk sarapan. Kar, jangan lupa pakai payung. Iya, Bu. Ku tatap langit yang begitu gelap. Entah kenapa ingatanku kembali pada kejadian seminggu lalu saat pertemuan pertamaku dengan Milo. Milo mana sih? Apa ia sudah kembali ke sekolah ya? Enak sekali ya jadi hantu, bisa pergi kemanapun dengan cepat tanpa harus macet-macetan di jalan. Ya beginilah rutinitas pagi hari di Jakarta, macet. Apalagi ditambah hujan, jalanan condet yang terbilang sempit sudah dipenuhi oleh mobil. Semoga saja hari ini tidak terlambat ke sekolah. 1 jam kemudian aku masih terjebak macet. Duh, bentar lagi gerbang sekolah ditutup lagi. Bang, kiri bang.
Aku kemudian membayar ongkos dan turun dari angkot. Aku berjalan menyusuri trotoar. Ternyata lumayan banyak siswa yang berpikiran sama denganku. Duh, basah nih sepatu. Aku melihat banyak genangan menghadang. Di saat seperti ini, aku butuh sekali kehadiran Milo untuk membawaku terbang melayang melewati genangan air. Hayalan kamu terlalu tinggi, Kara. Kan udah aku bilang jangan keseringan baca pikiranku. Salah sendiri dari tadi selalu nyebut-nyebut nama aku. Harusnya kalau dipanggil tuh langsung datang. Aku sedang asik berkeliling sekolah. Ngapain, kan gak ada orang? Ada. Masa sih? Tuh lihat aja. Milo menunjuk antrian mobil yang masuk ke sekolahnya. Sungguh sebuah kesenjangan sosial. Siswa sekolahku harus berjalan kaki melewati hujan, sementara siswa sekolah Milo rata-rata menaiki mobil pribadi. Hidup di keluarga kaya tidak selamanya enak, Kara. Setidaknya lebih enak nangis di dalam Lamborghini daripada angkot. Apa kamu udah ingat sama keluargamu? Belum. Mungkin kamu harus menyentuhku sekali lagi. Setelah itu aku akan menghilang. Kalau itu bisa buat kamu senang, aku gak apa-apa kok. Begini saja aku sudah bahagia. Aku tersenyum bahagia seraya melirik rambut Milo yang basah. Itu membuatnya terlihat semakin tampan. Ternyata Hantu bisa kehujanan juga. Kan sudah aku bilang kalau bangsa kami biasanya berteduh saat hujan. Iya, aku inget kok. Hati-hati masuk angin. Itu tidak mungkin, Kara. Siapa tahu bisa sakit juga. Aku pergi dulu ya. Mau kemana? Mau mengeringkan rambut di sekolahku. Sampai jumpa lagi, Kara. Oke, bye Milo. Sudah memasuki jam istirahat, tapi hujan tidak kunjung berhenti. Awet banget ya hujannya. Iya, gue jadi malas ke kantin. Emang lu bawa makanan lagi? Kagak. Ya penonton kecewa padahal nasi uduk kemarin enak banget. Gak mungkin bikin tiap hari juga kali Tut. Ya udah ke kantin yuk. Lu berangkat sendiri aja Tut, gue belum lapar. Ah masa? Lu lagi kagak ada masalah sama Milo kan? Kagak ada. Tapi gue perhatiin dari pas masuk kelas gelisah banget, emang si Milo ngilang lagi. Ada kok di sekolahnya. Ah elah, cuma LDR beda sekolah aja udah guna-gulana. Gue lagi kagak galon Tut. Hati ini berkata lain, ada perasaan tidak enak yang berusaha aku sangkal. Apakah ini ada hubungannya dengan Milo? Gue ke kantin dulu bentar ya Kar. Salam buat Milo. Sebenarnya dari tadi aku mencoba memanggil Milo, tapi ia tidak datang juga. Entah apa yang sedang ia lakukan di sekolahnya. Tak terasa sudah 15 menit berlalu. Teman-temanku sudah mulai masuk ke dalam kelas. Begitu pula Tuti yang terlihat sumringah. Ada apa lu senyum-senyum gitu? Gue tadi ketemu si Sri di kantin. Terus gue tanyain lah, apa dia pernah lihat si Milo? Terus jawaban dia apa? Katanya dia pernah lihat si Milo lagi jalan sama lu, cuman apa kalau ngomong jangan dipotong-potong. Cuman katanya seragam sama mukanya banyak darahnya. Serem banget sih. Lu kok bisa bilang dia ganteng? Oh itu emang wujud aslinya Tut. Gue udah pernah lihat kok. Tapi kalau sama gue, dia pakai muka gantengnya. Tetep aja Kar, gue ngebayanginnya aja serem. Ya gak usah dibayangin. Dia ada di sini nggak? Kok gue merinding ya? Kagak ada, lu terlalu lebay Tut. Hujannya makin gede. Iya ini untung bawa payung. Ntar baliknya bareng ya Kar. Hah? Lu mau keliling naik angkot lagi? Ya kagak, gue mau naik taksi online. Terus ngapain bareng gue? Soalnya gue nggak bawa payung. Masa harus nungguin mobil sambil hujan-hujanan sih? Tega banget lu Kar. Ah elah, makanya kalau hujan tuh bawa payung. Bel pulang sekolah berbunyi. Sebelum aku dan Tuti berjalan ke gerbang sekolah, ia sudah terlebih dahulu memesan taksi online. Udah main deket, yuk. Diam kalian Tut, badan gue kena hujan nih.
Gue juga kenal lagian Bapak Yung kecil amat. Ya udah numpang protes pula. Setibanya kami di gerbang, Tuti masih sibuk dengan ponselnya. Mana mobilnya? Katanya ada di seberang. Suruh muter aja. Macet, Kar. Ah elah, ya udah buruan. Lu yakin kagak mau ikut? Enggak deh, lu tahu sendiri jalan ke rumah gue kalau hujan gimana. Oke deh, gue duluan ya. Aku berjalan melewati antrian mobil. Kulihat Milo sedang berdiri di seberang. Bergegas aku menghampirinya. Kara, awas! Aku menoleh cepat ke samping kiri, melihat sebuah motor melaju begitu cepat ke arahku. Milo. Tiba-tiba Milo sudah berdiri di depanku, kemudian memelukku erat. Lain kali kalau kamu nyeberang jalan, lihat kanan kiri, Kara. Aku merasakan benturan yang cukup keras hingga tubuhku ini melayang di udara. Namun Milo tetap memelukku, tidak melepaskan. Tubuhku menghantam aspal, rasanya sakit sekali. Seketika itu pandanganku menjadi gelap. Kara. Terdengar suara orang memanggil namaku. Perlahan aku membuka mata. Terlihat Tuti sedang duduk di sampingku. Kar. Milo. Emang si Milo kenapa? Kayaknya dia udah pergi, Tut. Kemana? Tadi dia nolongin gue. Pantes lukanya cuma dikit doang. Mungkin kalau gak ditolongin lu udah dibawa ke rumah sakit. Emang ini di mana? Ruang UKS tadi Pak Surya sama Pak Satpam gotong lu. Lu belum bilang Milo pergi kemana? Dia udah ngilang selamanya. Kok bisa? Tadi dia nyentuh gue padahal tahu kalau itu sentuhan terakhirnya. Iya, gue baru ingat. Apa gak ada cara buat balikin dia lagi? Gue gak tahu, Tut. Yaudah sekarang mending lu fokus ke badan lu sendiri dulu. Nanti kalau udah sehat baru kita cari Milo. Gue gak kenapa-napa kali, Tut. Pintu terbuka, terlihat ibu masuk ke dalam. Lu nelpon ibu gue? Tuti mengangguk. Dengan langkah cepat ibu menghampiriku. Terlihat wajahnya begitu panik, serta ada bekas air mata. Kara, ibu udah takut kamu kenapa-napa. Kara cuma lecet dikit aja kok, Bu. Tadi Tuti bilang kepala kamu terbentur aspal terus pingsan. Aku melotot ke arah Tuti, ia malah cengengesan. Bu, pulang. Lu yakin Kar nggak mau diperiksa dulu ke rumah sakit? Aku kembali melotot padanya. Bener kata Tuti, kita ke rumah sakit dulu. Takut ada luka dalam. Nggak usah, Bu. Aku duduk di pinggir ranjang. Hati-hati, Kar. Lu bisa jalan? Dari dulu juga bisa. Tuh kan. Kita ke rumah sakit aja ya. Cuma kesel aja, Bu. Nanti di rumah tinggal panggil Mak Dewi aja buat diurut. Ya udah, kalau ada yang sakit langsung bilang ke ibu. Ibu dan Tuti membopongku keluar ruangan. Guru dan beberapa murid lain terlihat heran dengan kondisiku. Pengendara motornya masih ditahan di ruang guru. Lepasin aja, Pak. Saya nggak kenapa-napa. Kardio udah nabrak lu, masa dilepasin gitu aja? Setidaknya minta ganti rugi. Nggak usah lah, gue juga yang salah soalnya. Kamu yakin mau dilepasin aja? Gimana menurut ibu? Terserah kamu aja. Yakin, Pak? Kami lanjut berjalan. Saat melewati ruang guru, sang pengendara motor datang menghampiri. Ia berkali-kali meminta maaf sambil berurai air mata. Saya juga salah kok, Mas. Nyebrang gak lihat kanan kiri. Maaf banget ya, motornya sampai hancur begitu. Aku melihat motor yang terparkir di depan ruang guru. Bagian depannya sudah hancur. Pasti benturannya begitu keras. Kira-kira apa yang dirasakan Milo saat menahan benturan itu dengan tubuhnya? Dari tadi diem aja. Apa ada yang sakit? Enggak, Bu. Dia lagi galau, Tante. Kalau kenapa? Apalagi banyak pikiran atau tugas sampai kamu bisa ketabrak gitu? Nggak ada tugas kok, Tan. Terus galau kenapa? Masalah cowok? Kini aku melotot padanya. Kamu tuh masih SMA, harusnya lebih fokus belajar.
Apalagi bentar lagi ujian nasional kan? Bener tuh Tan, kerjaan Kara di sekolah pacaran mulu. Sekate-kate sintut. Bohong bu. Sekarang pacarnya udah pergi Tan, ngilang. Kalau dia udah pergi jangan dipikirin lagi. Tuh Kar, udah jangan dipikirin terus si Milonya. Aku kehabisan kata-kata dengan celotehan Tuti. Milo, tadi pagi kamu manggil-manggil nama Milo di kamar mandi. Ya ampun Kar, parah lu. Pikiran lu jangan jorok Dut. Ibu pernah ngehayal punya pacar artis enggak? Pernah pas masih seumuran kamu. Nah sekarang Kara juga begitu bu. Milo itu nama panggilan artis Korea. Cakep banget. Kara ngefans pokoknya sama dia. Iya cakep. Coba tunjukin fotonya deh Kar, biar Tante tahu. Iya secakep apa sih sampai namanya disebut-sebut terus? Ku ambil ponsel di dalam tas, lalu membuka Google. Setelah itu mengetik Cha Eun-woo di kolom pencarian. Nih bu. Wah emang cakep sih. Ibu cuma taunya Lee Min Ho aja. Aku langsung bernapas lega saat ibu percaya asalkan Tuti tidak mengacaukannya lagi. Emang cakep bu. Syukurlah. Tak terasa kami sudah sampai di depan gang rumahku. Bergegas kami turun. Setibanya kami di rumah, aku langsung mengganti baju dan berbaring di kasur, ditemani sahabatku yang paling cerewet. Si Milo beneran hilang Kar? Aku mengangguk pelan, berusaha menahan rasa sedih. Selamanya? Iya. Kutundukkan pandangan, seketika itu bulir-bulir bening dari mataku mulai mengalir di pipiku. Kar jangan nangis. Gue dari tadi berusaha berpikir positif kalau Milo bakal muncul lagi, tapi sampai sekarang dia gak muncul-muncul. Kenapa sih gue ceroboh banget? Seandainya tadi gue gak buru-buru nyebrang, pasti Milo masih ada di sini nemenin gue. Udah Kar, mungkin ini juga yang terbaik buat Milo. Dia bisa pergi dengan tenang, gak gentayangan lagi. Tapi gue sayang banget sama dia Tut. Sadar Kar, dia itu bukan manusia, dunia kalian berbeda. Gue sadar banget, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur sayang. Sekarang mending lo move on Kar, cowok di sekolah banyak. Iya tapi gak ada yang mirip Milo. Lu carinya ke sekolah Edmund lah. Nongkrong lagi kayak dulu di depan sekolahnya. Sampai tahu ada yang nyantol. Dulu mah malah ngingetin masa-masa kelam kita, sekarang berasa norak banget. Lebih tepatnya sadar diri. Kalau remahan rengginang kayak kita itu gak bakal dilirik. Tapi Milo lirik gue tuh. Hantu tapi. Sekarang mending lu ikhlasin aja kepergian dia. Ikhlas sebuah kata yang sulit dilakukan. Dari tadi mata ini terus meneteskan air mata setiap mengenang momen kebersamaanku dengan Milo. Padahal baru 2 minggu aku mengenalnya, kenapa rasa kehilangan ini begitu berat? Setiap kali ku coba memejamkan mata, wajah Milo selalu muncul, namun aku paksakan untuk tidur. Meski dengan bantal yang agak basah, berharap ia datang ke dalam mimpiku. Kara. Sayup terdengar suara orang memanggilku, mirip sekali dengan suara Milo. Bangun. Perlahan ku buka mata yang terasa begitu perih, melihat ada seseorang yang berdiri di samping kasur. Dari celana mirip sekali dengan Milo. Hai Kara. Apa ini mimpi? Mungkin. Kenapa mata kamu merah dan bengkak seperti itu? Gara-gara kamu. Aku? Jangan pura-pura gak tahu deh. Katanya bakal menghilang selamanya, kok sekarang muncul lagi? Kamu bohongin aku. Aku juga tidak tahu akan seperti ini, Kara. Memangnya kamu tidak suka aku kembali? Ya. Aku mengalihkan pandangan seraya tersenyum tipis. Senang sekali akhirnya bisa bertemu Milo lagi. Ya sudah, aku pergi lagi. Jangan. Kamu tidak apa-apa, Kara? Kamu gak lihat? Aku menunjukkan luka lecet di tumit dan siku tangan, serta beberapa bagian tubuh yang bengkak dan kebiruan.
Maafin aku. Gak usah minta maaf, ini semua salahku. Beruntung kamu nolong aku, kalau tidak mungkin kita bakal bertemu di dunia hantu. Tidak semudah itu, Kara. Meski kamu menjadi hantu, kita belum tentu bisa bertemu. Malahan aku ingin sekali hidup kembali supaya kamu bisa memperkenalkanku dengan teman-temanmu. Wih, bisa ya bos, satu sekolah. Kara pacaran nama anak Edmund. Tapi kalau kamu hidup kembali belum tentu juga kita bisa saling kenal apalagi deket. Bisa jadi, tapi siapa tahu takdir mempertemukan kita kembali. Seperti sekarang ini. Aku duduk di tepi kasur berusaha berdiri, tapi kaki ini masih begitu sakit. Biar aku bantu. Jangan, nanti kamu hilang lagi. Aku tidak akan menghilang, Kara. Akhirnya aku bisa menyentuhnya lebih lama. Aku tatap wajah tampannya. Seketika itu, tubuh ini rasanya lemas, ingin bersandar di dada yang bidang. Sampai kapan kita akan seperti ini? Sampai kamu bosan? Baiklah. Kamu cantik, Kara. Tubuhku seperti melayang di udara, diikuti aliran darah yang mengalir begitu cepat. Wajahmu memerah, Kara. Pintu kamar terbuka, spontan Milo melepaskan rangkulannya hingga membuat tubuhku terjatuh ke kasur. Kara, kamu mau kemana sih? Kara mau ke kamar mandi, Bu. Lain kali panggil ibu, kaki kamu kan masih sakit. Iya, Bu. Jangan pergi. Milo tidak menghilang lagi. Dari tadi ia menemaniku di dalam kamar. Apa kamu tidak ada kegiatan lain selain menonton film? Kalau aku sehat pasti udah ngajak kamu jalan-jalan. Jadi kita akan di kamar seharian? Iya, tunggu aku sembuh baru kita jalan-jalan. Aku pengen banget datang ke tempat kamu bisa ngelihat bintang. Kamu tidak akan bisa ke sana, Kara. Selama masih di bumi aku pasti bisa ke sana. Emang di mana tempatnya? Tebak. Gunung, bukit. Ia menggelengkan kepala. Terus di mana? Di atas gedung sekolahku. Aku nggak mungkin ke sana. Milo tertawa. Jangan keras-keras, ini udah malam. Tenang aja, tidak akan ada yang mendengar suaraku. Oh iya Mila, apa malam ini kamu akan pergi ke sana? Kemana? Ke tempat kamu biasa melihat bintang? Sepertinya tidak. Malam ini aku akan menemanimu saja. Soalnya kamu sama indahnya dengan bintang-bintang itu. Mulai deh gombal. Milo. Ya. Apa aku boleh memegang tanganmu? Tentu saja. Ku genggam tangannya, lembut dan dingin. Apa yang kamu rasakan saat menolongku tadi pagi? Rasanya seperti kembali pada momen terakhir di dalam hidupku. Sakit. Aku pikir hantu tidak merasakan sakit. Bukan sakit karena tertabrak motor, melainkan sakit bila tidak bisa menemui lagi. Yang penting sekarang kamu ada di sini. Iya. Oh ya, aku sampai lupa. Apa kamu udah ingat semuanya? Sudah. Berarti sekarang kamu ingat sama keluarga kamu. Aku sudah menemui mereka. Mereka masih hidup? Iya. Apa aku boleh tahu di mana rumahmu? Untuk apa? Siapa tahu nanti bisa mampir. Percuma saja, Kara. Tidak akan ada yang percaya jika kamu mengenalku. Benar juga sih. Mana ada pangeran yang berteman dengan rakyat jelata di dunia nyata. Jangan terlalu merendahkan diri, Kara. Mungkin bagimu rakyat jelata, tapi bagiku kamu adalah seorang ratu. Satu pertanyaan lagi sebelum aku tidur. Apa kamu ingat tanggal lahir kamu?
Coba tebak. 1950? Tahun segitu sekolahku pun belum ada, Kara. Habisnya bahasa kamu itu terlalu baku apa mungkin 1980? Apa aku terlihat setua itu? Masih terlalu jauh. Kan hantu emang awet muda. Kalau 2000? Dikit lagi. Ke atas apa ke bawah? Atas. Hah? Berarti umur Milo tidak jauh dariku. Apa mungkin tahun 2005 sama dengan tahun lahirku? Masih belum tepat. Jadi tahun berapa? Jangan bikin aku penasaran. Tahun 2003, Kara. Jangan bercanda. Apa ada yang salah? Mana ada anak kelahiran tahun 2000-an ngomongnya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena aku ini unik. Apa malam ini aku boleh tidur di pelukanmu? Boleh. Aku memejamkan mata seraya menarik napas panjang, mencium aroma tubuhnya yang begitu nyaman. Milo, Iya. jangan pergi lagi. Seandainya aku menghilang, Jangan ngomong gitu. kamu harus sadar, Kara, kalau aku tidak akan bisa menemanimu selamanya. Mungkin suatu saat nanti aku akan menghilang dan tidak akan kembali. Bila itu terjadi, kamu harus tetap melanjutkan hidupmu, mencari pria yang benar-benar mencintaimu, bukan hantu sepertiku. Pokoknya kamu jangan pergi kemana-mana. Sebaiknya kamu tidur, Kara. Dari tadi kamu yang ngajak ngobrol. Kara, Iya, aku mencintaimu. aku juga. Aku meninggalkan sesuatu untukmu berada di antara tumpukan buku di laci meja belajarku. Iya, Sautku setengah sadar tak lama terlelap saat terbangun di pagi hari. Milo sudah tidak ada di kamar. Kali ini ia benar-benar menghilang. udah Kar, mau sampai kapan lu mikirin dia? 6 bulan tuh gue masih gak bisa lupain dia. Kan dia bilang lu harus move on. Gue udah berusaha tuh tapi susah banget. Cowok ganteng di sekolah kita itu banyak. Coba lu pilih salah satu. Masa lu mau ngakhiri masa SMA dengan kegalauan? Ingat Kar, bentar lagi kita lulus. Semoga pas sudah lulus nanti gue bisa cepat move on. Kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu nanti? Udah balik yuk, daripada nyeramahin gue mulu. Kebiasaan. Sebagai sahabat lu, gue wajib ngasih lu nasihat. Iye, mau balik kagak? Baliklah. Kar, lu belum mutusin mau kuliah di mana? Belum, cuma kayaknya gue ambil yang di Jakarta aja deh. Kasihan kalau ninggalin ibu sendirian di rumah. Iya juga sih. Kuhentikan langkah tepat di depan gerbang sekolah. Tumben kagak ada angkot. Ya kan kita kalau terakhir. Angin kencang menerpa wajahku seketika itu tercium aroma mint dan orange. Milo, mulai deh. Gue nyium bau Milo. Sering banget lu ngomong kayak gitu tapi dia gak ada juga. Aku menoleh ke kiri mengikuti arah angin tersebut. Terlihat sebuah mobil berhenti di depan gerbang sekolah Edmund. Tak lama seorang lelaki berjalan dari dalam sekolah. Milo, Gumamku saat melihat wajahnya dari samping, mirip sekali dengan Milo. Aku berteriak memanggilnya seraya berlari ke arahnya, namun ia lebih dulu masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju, sontak aku menghentikan langkah. Berarti benar firasatku selama ini kalau Milo sebenarnya hanya koma di rumah sakit. Sama seperti di drama Korea yang pernah aku tonton. Kar, tadi gue liat Milo tuh. Lu yakin? Yakin banget dia masuk ke mobil hitam tadi? Muka blasteran kan mirip-mirip, Kar. Tapi gue yakin itu dia, dari aromanya aja udah kecium. Emangnya lu kucing yang bisa nyium aroma ikan asin dari jarak ratusan meter? Kar,
Mau kemana? Tanya Tuti sementara aku terus melangkah maju menghampiri satpam yang sedang berjaga. Permisi pak. Iya. Saya boleh nanya pak? Mau nanya apa ya, Dek? Kalau boleh saya tahu siswa yang barusan keluar itu namanya siapa ya? Yang tadi pakai mobil hitam? Iya. Wah, saya gak tahu namanya. Apa bapak kenal sama yang namanya Milo? Milo? Saya baru dengar namanya, Dek. Emang bapak udah kerja berapa lama di sini? Belum lama, baru setahun. Oh, makasih ya pak. Jika ucapan Milo benar kalau ia lahir di tahun 2003, maka sangat wajar satpam ini tidak mengenalnya. Namun lelaki yang mirip dengannya tadi masih memakai seragam sekolah ini. Apa mungkin ia berbohong tentang tahun lahirnya? Kar, angkotnya dateng. Tuti mengganggu lamunanku. Lu tadi ngobrolin apaan? Rahasia? Iya malah rahasia-rahasiaan. Ngobrolin apaan? Milo. Tadi beneran Milo? Gue belum tahu tuh, yang jelas feeling gue sih dia Milo. Tapi bukannya dia udah meninggal? Kok bangkit lagi? Makanya banyak nonton film tuh. Hubungannya apa? Di film sering ada cerita kayak begini. Arwahnya gentayangan padahal dia masih belum meninggal. Gimana sih arwah gentayangan tapi belum meninggal? Maksudnya dia cuma koma aja. Coba dah lu nonton drakor terbaru yang kemarin gue rekomendasiin. Yang dokter ganteng itu. Iya, nah gue rasa ceritanya mirip sama kayak kisah gue sama Milo. Atau udah, pening gue. Gak usah dipikirin tuh, yang penting gue bisa ketemu Milo lagi. Ih, kepedean. Siapa tahu lu salah orang. Jangan ngedoain yang jelek-jelek dong Tut. Tuh angkot lu. Gue duluan ya. Keesokan harinya, pagi sekali aku sudah berdiri di dekat gerbang sekolah Edmund, mengamati mobil yang masuk ke dalam. Berharap mobil yang kulihat kemarin segera muncul. Kar, ngapain lu berdiri di sana? Gue lagi nunggu mobil yang dia naikin Milo kemarin. Emang lu inget? Inget lah. 15 menit lagi gerbang ditutup, Kar. Lu duluan aja, Tut. Kagak, gue pengen lihat juga. 10 menit kemudian mobilnya masih belum terlihat juga. Kayaknya kagak ada dah, Kar. Sabar 5 menit lagi. Keburu ditutup ntar gerbangnya. Kan dah gue bilang lu duluan aja. Oke, 5 menit lagi. Kalau belum muncul juga gue seret lu sampai kelas ya. Oke. Tak lama berselang mobil yang kutunggu-tunggu muncul juga. Bergegas aku berlari mendekat, namun mobil itu malah melaju cepat masuk ke dalam sekolah. Mau kemana, Dek? Itu mobil teman saya, Pak. Mohon maaf, adik gak bisa masuk. Saya mau ngobrol sama teman saya, Pak. Bentar aja. Coba deh telepon dulu, suruh dia ke depan gerbang. Duh, saya nggak punya nomor teleponnya, Pak. Katanya temen, kok nggak tahu nomor teleponnya? Handphone saya sempat hilang, Pak. Jadi nomornya juga hilang. Udah Dede, mending adek balik ke sekolah aja. Seseorang keluar dari dalam mobil, rambutnya coklat dari belakang, mirip sekali dengan Milo. Milo, Kar udah mau masuk. Tuh temennya manggil. Iya, buruan Kar, lemes amat. Rencana lu gimana sekarang? Apa gue lompat pagar samping aja kali ya, pas jam istirahat? Jangan Kar, bisa rame ntar. Iya sih, lu ada ide nggak? Kagak. Mentok-mentok paling gue nungguin di depan gerbang sekolahnya pas pulang nanti. Sip. Bel pulang sekolah berbunyi, bergegas aku memasukkan buku ke dalam tas. Buru-buru amat Kar, takut dia keburu pulang. Kalian jangan pulang dulu ya, ibu minta waktu 15 menit untuk periksa hasil tryout kelas sebelah. Itu gimana nih? Ya mau gimana lagi Kar, sabar aja dulu. Kalau gak hari ini besok bisa Kar. Gue pengennya sekarang tuh biar gak kepikiran terus. Ya udah sabar, bentar lagi juga kelar. Aku mengacungkan tangan. Ya Kara. Bu, saya boleh duluan gak mau ke toilet?
Udah selesai? Udah bu. Ya sudah. Dut, gue nitip tas ya. Ntar lu bawain ke depan. Oke Kar, good luck. Dengan langkah cepat aku berjalan menuju gerbang. Teringat kata-kata Milo, siapa tahu takdir akan mempertemukan kita. Sepertinya kata-kata itu akan segera terwujud. Saat aku berlari keluar gerbang, terlihat Milo sedang berdiri di depan gerbang sekolahnya. Ia sedang ngobrol dengan seorang temannya. Aku berlari dengan sekuat tenaga seraya memanggil namanya, Milo. Namun pandangannya tetap pada temannya. Kini jarak kami semakin dekat. Aku memanggilnya lagi seraya menepuk pundaknya. Spontan ia menoleh pada aku. Ku amati wajahnya, sekilas memang mirip dengan Milo, tapi aku yakin dia bukan Milo. Maaf, salah orang. Tunggu. Aku menghentikan langkah sambil menoleh padanya. Maaf, saya kira kamu teman saya. Dari mana lu tahu nama itu? Nama apa? Milo. Itu nama teman gue. Apa ini orangnya? Ia menunjukkan sebuah foto. Aku mendekat untuk melihat fotonya lebih jelas. Benar sekali. Ini foto Milo. Rambut, mata, dan senyumannya semuanya mirip dengannya. Iya, ini Milo. Perasaan dia nggak pernah cerita kalau punya teman dari SMA sebelah. Emang lu kenal deket sama Milo? Ya iyalah, dari kecil gue udah tinggal bareng dia. Hah? Emang lu siapanya? Gue adiknya. Seriusan lu adeknya? Iye. Tuh lihat kalau nggak percaya. Terlihat sebuah foto keluarga. Sekarang Milo kemana? Lu beneran temennya apa ngaku-ngaku doang? Gue temennya, malah kita pernah deket. Ah, bohong. Orang kayak Milo mana mungkin deketin cewek, apalagi cewek dari sekolah sebelah. Cewek sekolahnya aja banyak yang ditolak. Terus kalau lu beneran ceweknya, harusnya lu tahu kalau Milo udah meninggal. Oh, jadi dia beneran udah meninggal? Nah, lu aja baru tahu kan? Gue udah tahu dari lama, cuma nggak yakin aja. Kapan? Ini adanya beda banget sama kakaknya, bikin kesel aja. Sekitar 6 bulan lalu. Lah, orang Milo meninggal udah 2 tahun yang lalu. Iya, tapi gue ketemunya 6 bulan lalu. Lu ketemu siapa? Setan? Iya, gue ketemu setannya Milo, puas. Cewek halu, palingan lu ngefans sama kakak gue doang. Kalau iya kenapa? Kalau iya jangan suka ngaku-ngaku temen deketnya. Dah, gue males ngobrol sama cewek halu. Pergi sana. Dasar anak gak tahu sopan santun. Mending gak tahu sopan santun daripada pura-pura deket sama kakak gue. Ih, gue emang beneran deket sama kakak lu ya. Gue tahu kok hobi dia suka ngeliatin bintang. Gue juga tahu kalau dia ngomong tuh baku banget. Apalagi yang lu tahu? Badannya wangi kayak perpaduan aroma mint dan orange. Itu emang parfum kesukaan dia. Terus apa lagi? Itu aja, orang gue kenal dia cuma seminggu lebih kok. Malahan sebelum dia ngilang, kita sempat tidur bareng di kamar. Gak mungkin itu kakak gue. Ya udah sih kalau lu gak percaya. Oh iya, satu lagi. Apa? Dia ninggalin sesuatu untuk gue. Mana mungkin? Coba aja lu cek di antara tumpukan buku di laci meja belajarnya. Ia terdiam sementara aku lanjut berjalan ke arah Tuti yang sedang berdiri di depan gerbang. Lu ribut sama siapa sih, Kar? Itu adeknya Milo. Hah? Itu adeknya? Tuti tampak terkejut sembari menatap adiknya Milo yang masih berdiri di dekat mobilnya. Gila, adeknya aja secakep itu, gimana kakaknya? Kakaknya jauh lebih cakep, Dut. Balik lagi, nggak kayak adeknya yang jutek parah. Jangan terlalu benci sama orang, Kar. Ntar lu malah demen. No way, tidak mungkin. Kakaknya tidak tergantikan. Ya udah, tapi ini tas lu ambil kali. Gue berat banget nentengnya dari tadi. Oh iya, sorry. Keesokan harinya aku dikejutkan dengan mobil hitam yang terparkir di depan gerbang sekolah. Mobil adiknya Milo. Hei, si ganteng manggil lu tuh, Kar. Cuekin aja.
Aku pura-pura tidak melihatnya. Dari ekor mata terlihat ia berlari ke arahku. Mau apa lagi? Jangan jutek-jutek sama cowok, ntar susah jodoh. Halo, gue mau bicara sama lo. Yang sopan dong. Saya mau berbicara dengan kamu. Nah begitu udah mirip sama kakak lu. Mau ngomong apa? Gak di sini, boleh ikut sama gue Kemana? ke rumah gue. Boleh? Yuk Kar. Kenapa malah lu yang semangat? Kapan lagi main ke rumah orang kaya pakai mobil keren pula? Gue gak ngajak lu ya. Berarti gue gak mau ikut gitu aja. Ya udah deh, ayo. Asik. Tuti tampak girang, bahkan ia lebih dulu berjalan ke arah mobil. Lu duduk di depan. Gue mau di belakang aja. Ntar gue dikira supir taksi online. Mana ada taksi online pakai mobil mahal kayak gini. Udah cepetan duduk di depan. Sani Kar, biar gue duduk di belakang sambil nonton lu berdua. Aku pun terpaksa duduk di depan. Nama gue Axel. Kara. Kayak nama santan. Tuti tertawa. Nama gue Tuti. Gak nanya. Sikapnya sungguh berbeda 180 derajat dengan kakaknya. Sangat kasar, cara bicaranya pun sudah seperti anak gaul Jakarta. Axel menyalakan mobil kemudian melajukan ke sebuah perumahan elit di daerah Kemang. Wih, pintunya otomatis. Psst, norak banget kan lu Tut. Itu gak otomatis, ada satpam yang bukain. Oh iya? Axel memarkirkan mobil tepat di depan sebuah pintu berukuran besar. Astaga, ini pintu rumah apa gerbang sekolah? Bi, boleh bikinin minum sama sediain cemilan? Iya Den. Sini. Axel mengajak kami ke sebuah ruangan dengan nuansa Eropa lengkap dengan sebuah sofa mewah berwarna krem. Ini boleh didudukin? Boleh lah. Aku dan Tuti pun duduk di sofa yang begitu empuk dan wangi. Bahkan sofa ini lebih empuk dari kasurku. Kara, Iya. sini ikut sama gue. Gue doang? Iya. Enggak deh. Gue gak akan ngapa-ngapain lu, Kar. Apalagi ini rumah gue sendiri. Udah pergi sana. Tuh, temen lu aja ngizinin. Oke lah. Axel berjalan lebih dulu sementara aku mengikuti di belakang. Kami menaiki tangga menuju sebuah kamar. Ia membuka pintu kamar. Ini kamarnya Milo. Aku menengok ke dalam. Kamarnya masih terlihat rapi dan bersih. Ayo masuk. Dengan langkah ragu aku masuk ke dalam. Aroma kamarnya mirip sekali dengan aroma tubuh Milo. Terlihat ada sebuah teleskop di sudut kamar. Axel berdiri di dekat meja belajar kemudian membuka lacinya. Kemarin lu bilang Milo ninggalin sesuatu untuk lo. Iya. Apa ini maksudnya? Apa itu? Milo gak cerita. Kagak, dia ngomong itu pas gue lagi ngantuk berat. Besoknya malah ngilang. Ini buku diary. Terus apa hubungannya buku diary itu sama gue? Mending lu baca sendiri aja deh. Axel menyerahkan buku itu padaku. Perlahan aku membuka buku diary, kemudian membaca beberapa lembar halamannya. Sebagian besar isinya menceritakan kegiatan Milo sehari-hari dan sedikit curhatan tentang keluarganya termasuk Axel. Nih. Udah baca semuanya? Gak enak bacanya. Langsung lompat ke lembar agak terakhir aja. Ya lu kagak bilang dari tadi. 12 Agustus 2020. Aku melihat perempuan cantik sedang berdiri di depan gerbang SMA 5. Rambutnya yang panjang terlihat begitu indah, apalagi ketika tertiup angin. Itu membuat hatiku bergetar. Aku tak percaya dengan cinta pada pandangan pertama, namun kali ini sepertinya aku sedang mengalami. Ingin sekali berkenalan dengannya, tapi aku tidak memiliki keberanian. Dasar pecundang.
Minggu depan semua sekolah di Jakarta akan mulai daring. Aku berharap sebelum lulus bisa berkenalan dengannya. Wahai perempuan cantik yang mengenakan kalung hati. Spontan aku melirik kalung yang melingkar di leherku. Kalung hati, apa mungkin aku adalah perempuan yang Milo maksud? Ku buka lembar berikutnya, sebuah foto Candy tertempel. Bukannya itu aku? Ya, aku yakin sekali perempuan di foto ini adalah aku. Sepertinya Milo mengambil fotoku dari depan gerbang sekolah. Padahal kalau dia minta langsung aku bisa berpose lebih dulu. Lembaran berikutnya lebih menceritakan kehidupan Milo saat PPKM di rumah. Namun ada sebuah kalimat yang berhasil membuat hatiku berbunga-bunga. Padahal aku tidak mengenalnya, tapi kerinduan ini mengapa semakin besar. Aku ingin bertemu dengannya. Duh, Milo so sweet banget. Ku baca halaman berikutnya, kali ini sedikit membuatku tertawa. Soalnya Milo menulis, hari ini aku sengaja bangun pagi, pergi ke sekolah untuk menunggu angkutan umum yang pernah ia tumpangi. Lalu membuntuti angkutan umum itu sambil berharap bisa bertemu dengannya. Sungguh sebuah tindakan yang konyol. Tapi aku tidak akan menyerah. Besok sepulang dari kegiatan ekstrakurikuler, aku akan mencarinya lagi. Semangat Milo. Ternyata itu adalah tulisan terakhir darinya. Seketika itu air mata jatuh dari sudut mata hingga menetes ke lembaran kertas diary. Jangan nangis. Milo paling gak suka lihat cewek nangis. Terus gue mesti gimana? Masih ketawa? Lu harusnya bangga bisa ngeluluhin hatinya Milo yang sekeras tembok. Tapi bangga, orang dianya juga gak ada di sini. Bukannya lu bilang pernah deket sama dia, bahkan sampai tidur bareng. Tidur bareng? Saut suara di dekat pintu. Sontak aku dan Axel menoleh ke sana. Ternyata itu ibunya. Apa maksudnya tidur bareng? Itu Bu Milo. Gak mungkin Milo berbuat begitu, Sel. Dia repot ada urusannya. Tapi Kara bilang dia pernah tidur bareng Milo, Bu. Kara siapa? Mantan pacarnya Milo nih orangnya. Siang Bu, saya Kara. Apa benar kamu pernah tidur bareng Milo? Maksudnya bukan begitu, Bu. Axel cuma salah paham. Kan kemarin lo sendiri yang bilang. Diam dulu biar gue ceritain semuanya. Aku menceritakan dari hari pertama bertemu Milo sampai malam terakhir ia meninggalkanku. Ibunya Milo sempat beberapa kali menitikkan air mata. Mungkin ia merindukan anak sulungnya. Milo sempat beberapa kali datang ke mimpi tante. Tapi udah lama dia gak pernah datang lagi. Makasih ya Kara udah bikin Milo bahagia di saat-saat terakhir hidupnya. Saya juga beruntung bisa bertemu sama Milo. Mungkin rasa ingin berkenalan dengan kamu bikin arwah Milo gentayangan. Syukurlah sekarang dia udah bisa tenang. Hah? Aku tidak berpikir sampai sejauh itu. Masa alasan Milo gentayangan adalah aku? Boleh tante tanya sesuatu? Boleh. Apa Milo beneran gak ada di sini? Gak ada, Tan. Tante berharap dia ada di sini. Kara juga berharap begitu, Tan. Salah aja Kara makan siang. Lu belum makan siang kan? Belum. Baguslah. Axel bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah pintu, sementara aku masih duduk di atas kasur. So? Ya? Kenapa cara bicara lu sama Milo itu beda banget? Oh itu. Milo itu dari kecil ikut bokap di Prancis. Baru pindah ke Indo pas mau masuk SMA, jadi dia belajar plus private bahasa Indonesia dulu. Makanya cara ngomongnya gitu. Nah, kalau gue emang dari kecil udah ikut nyokap tinggal di sini. Oh gitu. Emang nama aslinya beneran Milo? Tuh, lu lihat sendiri. Axel menunjukkan sebuah piagam penghargaan lomba pidato berbahasa Indonesia yang tergantung di dinding. Dia bangga banget pas menang itu. Aku bangkit kemudian berjalan mendekati piagam itu. Tertulis sebuah nama, Louis Michael. Padahal namanya bagus, kenapa dipanggil Milo?
Astaga, lemot bener, masa gitu aja nggak tahu? Ya nggak usah ngeledek, kan gue nanya. Mi dari Michael, lu dari Louis, gitu. Itu panggilan kesayangan dari nyokap. Dan cuma keluarga deket aja yang tahu. Makanya gue heran pas lu manggil gue Milo. Habisnya kalau dari samping sama belakang lu mirip banget sama Milo. Cuman emang gantengan Milo jauh. Percuma ganteng tapi nggak bisa dipegang. Buruan, mau gue kunciin di kamar. Sabar nak pak. Milo, seandainya kamu ada pas makan siang tadi, kebahagiaanku pasti terasa sempurna. Bisa berkenalan dengan Tante Nadia yang sangat baik, tidak lupa dengan adikmu. Axel yang nyebelin tapi baik juga. Lama-lama kepala lu miring, lihat jendela samping mulu. Mending lu fokus lihat ke depan. Oh iya Kar, tadi di ruang tamu gue sempat lihat muka Milo. Asli ganteng banget. Emang beda banget sama adeknya. Mau gue turunin di tengah jalan? Eits, gue laporin Tante Nadia nih. Mami gak bakal tahu, soalnya hari ini terakhir kali lu datang ke rumah gue. Ternyata takdir berkata lain. Tante Nadia malah sering mengajakku makan bersama. Lama amat sih. Kan gue mesti dana dulu. Gue risih banget dari tadi diliatin bocil-bocil kayak baru pertama kali lihat mobil sport aja. Lain kali jangan jemput gue pakai mobil bagus, jemput pakai taksi aja. Lagian dah gue bilang tunggu di depan toko aja, ngapain lu jemput gue di depan gang? Udah buruan naik. Sabar. Abis lulus lu mau kuliah di mana? Masih belum tahu, yang jelas masih sekitaran Jakarta. Kalau lu? Dedi minta gue kuliah di Inggris. Bagus lah. Kok bagus? Maksudnya kampus di Inggris kan bagus-bagus. Ya tapi gue udah nyaman aja di Indo soalnya. Soalnya apa? Nanti gue kasih tahu sehabis makan malam. Tapi kok ini arahnya bukan ke rumah lo? Ya emang bukan di rumah, makanya ada dress code. Oh pantesan. Terus makan di mana? Di restoran fine dining. Lo tau fine dining nggak? Idi meremehkan ke arah gue juga tahu. Pernah nyobain? Belum, orang gue taunya dari drama Korea. Drakor mulu. Pokoknya ntar pas di resto jangan norak. Iya. Sekitar 30 menit kemudian kami pun sampai di salah satu gedung tinggi di Jakarta. Restonya mana nih? Restonya ada di lantai 60. Sini. Ia menarik tanganku ke arah lift. Ini kali pertamanya ia menyentuhku, meski sentuhannya terasa kasar. Berbeda dengan Milo. Di dalam lift kami tidak mengobrol sedikit pun, bahkan meliriknya saja aku tak berani. Belum lagi ditambah rasa deg-degan memikirkan apa yang harus dilakukan saat fine dining. Pintu lift terbuka. Axel mengulurkan tangannya sementara aku menatapnya heran. Pegang tangan gue. Astaga, gue bukan nenek-nenek yang mesti dituntun kemana aja. Omelanku tak berhasil. Tanpa basa-basi Axel langsung menarik tanganku dan menggenggamnya erat, seraya berjalan ke arah pintu resto. Seorang pelayan resto menyambut kedatangan kami atas nama Axel dan Kara. Kok ada nama gue? Pelayan itu mengarahkan kami ke sebuah meja dengan sebutan best view. Apalah itu, aku juga tidak mengerti. Tante Nadia mana? Belum datang. Ini kagak ada menunya. Semua makanan udah dipesan duluan, lu tinggal duduk aja. Oh begitu. Makanan pertama pun datang, hingga makanan terakhir. Tante Nadia tidak juga muncul. Katanya makan bertiga, kok jadi makan berdua? Lu gak suka? Ya suka sih, cuma aneh aja. Malam minggu begini lu habisin waktu sama cewek nyebelin kayak gue. Nyebelin sih, tapi lu bikin orang nyaman. Apa? Gue kagak denger. Lu udah bikin gue nyaman. Oh, kok doang? Lah terus gue mesti ngapain? Terjun dari lantai 60? Ya jangan, ntar lu malah pacaran sama Milo. Bagus kan, akhirnya gue bisa ketemu Milo lagi. Emang lu masih suka sama Milo? Dikit.
Tapi gue selalu inget omongan kakak lu. Kalau dia ngilang, gue harus tetap ngelanjutin hidup, cari cowok yang benar-benar suka sama gue. Cowok beneran ya, bukan hantu? Ya, cowoknya ada di depan lu sekarang. Hah? Nggak usah pura-pura nggak dengar. Maksudnya lu suka sama gue? Makanya jadi cewek tuh peka. Cowok kalau ngajak makan malam romantis berdua, itu berarti dia ada rasa sama lu. Romantis apaan? Dari tadi kita ribut mulu. Itulah yang bikin lu beda sama cewek lain. Terus gimana? Mau nggak pacaran sama gue? Lu nembak gue? Iye. Kasar amat, coba ulang. Diperhalus lagi. Axel menundukkan kepala sebentar lalu menatapku. Tatapannya itu seperti menghujam jantungku. Kara, gue suka sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Gimana ya jawabnya? Gimana aku jawabnya dengan pertanyaan yang gak jelas? Malah bercanda. Emang lu tahu kata-kata itu? Tahu lah, gue juga punya TikTok, Kara. Ya udah. Ya udah apa ya tuh enggak? Kau belum jawab ya? Aduh. Iya, gue mau. Seriusan? Aku mengangguk seraya tersenyum. Tepat di hari ini kami pun resmi berpacaran. Tuh Axel datang. Aku berlari keluar toko. Bu, aku pergi ya. Ya, hati-hati. Tante, Axel bawa Kara jalan-jalan bentar ya. Iya, hati-hati ya. Siap tante. Hari ini emang kamu gak ada jadwal kuliah? Axel tidak jadi kuliah di Inggris, yang memilih untuk kuliah di Jakarta. Katanya supaya bisa bertemu aku tiap hari. So sweet banget. Kan udah aku bilang dosennya lagi isoman. Oh alah, terus kita mau kemana sekarang? Gimana kalau kita nonton film di bioskop? Emang ada film yang bagus? Film apapun pasti bagus kalau aku ada di dekat kamu. Ih, gombal, tapi awas jangan pegang-pegang. Siap sayang. Ide sayang-sayangan pula. Terus apa kuyang? Ya kagak gitu juga. Ia pun tertawa. Mungkin ini jalan takdir yang Milo maksud. Ia seperti menuntunku untuk bertemu dengan keluarganya, terutama bertemu dengan orang yang kini aku sayang, Axel. Seandainya aku bisa bertemu dengan Milo sekali saja, ingin sekali aku mengucapkan terima kasih Milo. Sekian. Dan terima kasih buat Ram dan Ahdi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.